Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adit Saloy. Channel yang akan menyajikan seputar apa saja yang ada di sekitar kita, yang pastinya mempunyai nilai manfaat serta berguna untuk teman-teman semuanya. Masih di episode keliling kota Pontianak di awal tahun 2022 ya teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki bagian keempat ya. Mungkin ini adalah bagian yang terakhir di episode ini karena masih ada 2 kecamatan lagi ya, yang akan kita telusuri setelah kemarin kita berkeliling ke kota Pontianak kecamatan Selatan dan Tenggara. Hari ini di episode yang keempat, maksud saya di bagian keempat ini saya akan mengajak teman-teman berkeliling ke kota Pontianak, bagian Pontianak Barat dan Pontianak Kota. Ada apa saja dan seperti apa situasi di Pontianak Kecamatan Barat dan Kecamatan Kota ini? Ayo ikuti perjalanan saya sampai selesai. Sekarang saya berada di Jalan Sultan Abdul Rahman ya. Biasa orang sebut warga Pontianak itu menyebutnya Jalan Kota Baru. Jalan menuju ke Kota Baru. Sekarang ini saya akan menuju ke perbatasan kota Pontianak yang ada di Kecamatan Kota ini ya. Sebelah kanan tadi bisa teman-teman lihat ada rumah adat Melayu ya. Cagar budaya, dan setelah rumah adat Melayu, nah ini ada rumah Radang, rumah adat Dayak yang ada di kota Pontianak yang berdampingan dengan rumah adat Melayu yang ada di Jalan Sultan Abdul Rahman ini. Nah, sekarang kita melewati bundaran apa itu ya, atau tidak salah saya itu tahun berdirinya kota Pontianak. Nah, sekarang kita memasuki Jalan Profesor M. Yamin ya. Nah, di sini terdapat pasar pagi ya. Ada pasar pagi namanya pasar tradisional ya, pasar Kemuning. Nah, di sini cukup ramai nih. Pasar ini termasuk pasar yang padat kalau setiap pagi ini. Dan daerah ini juga daerah Jalan Profesor M. Yamin ini atau biasa disebut dengan Kota Baru ya. Jalan ini dulunya tidak selebar ini kalau tidak salah saya itu satu apa ya, dari 2 bagian yang ini ya, yang 2 bagian yang ada marka tengahnya itu hanya satu itu aja, hanya satu situ saja, tapi dibuat jadi 2 arah. Cuman sekarang itu sudah diperlebar. Kenapa diperlebar? Jalan ini kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, aktivitas menjelang berbuka puasa di sekitar pasar Kemuning tadi itu sangatlah padat dan membuat macet sampai terkadang kalau benar-benar lagi macetnya itu bisa berbuka di jalan. Ya, makanya Jalan Profesor M. Yamin ini diperlebar jalannya agar bisa mengurai kemacetan di saat memasuki bulan Ramadan. Tetapi ternyata setelah memasuki bulan Ramadan dan setelah jalan itu diperlebar, setelah saya amati dan saya tinjau kembali, ya ternyata masih sama, tetap macet saja, tetap kalau udah menjelang berpuasa puasa itu jalan itu tetap ya banyak pengunjung, banyak warga masyarakat warga Pontianak itu keluar untuk mencari jajanan ini ya, berbuka puasa ya, atau takjil ya, di pasar-pasar Juwadah yang ada di sekitaran pasar Kemuning tadi. Makanya kayaknya mau dilebarin atau tidak dilebarin, kalau udah masuk bulan puasa jalan itu tetap macet ya. Nah, sekarang kita berbelok ke Jalan Ampera. Ini masih masuk Kecamatan Pontianak Kota ya teman-teman. Jadi Pontianak Kota itu dari Jalan Sultan Abdul Rahman tadi ya, dari sisi jalan itu sendiri udah masuk ke Kecamatan Pontianak Kota. Tapi kalau di sisi kirinya, bangunan-bangunan sebelah kiri itu masuk ke Pontianak Selatan. Nah, jalan serta
bangunan yang ada di sebelah kanan Jalan Sultan Abdurrahman tadi itu masuk ke Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang kita berada di Jalan Ampera. Jalan Ampera ini nanti menghubungkan kita ke Kecamatan Pontianak Barat yang ada di Kelurahan Palima. Nah, di Jalan Ampera ini sendiri termasuk wilayah yang berkembang ya, sudah mulai padat dan banyak penduduknya, sehingga jalan kawasan Ampera ini tidak sesepi beberapa tahun yang lalu. Perumahan sudah mulai banyak di sekitaran Jalan Ampera ini. Nah, sebelah kanan saya itu ada pondok pesantren ya teman-teman, pondok pesantren. Sebelum pondok pesantren itu ada sekolah, kalau tidak salah saya SMP lagi. Nah, ini ada SPBU yang baru akan buka ya, tapi belum buka, itu baru jadi. Ya sudah cukup membantu untuk warga sekitaran Ampera ini ya, karena jalan ini karena udah mulai cukup ramai, kalau tidak ada support SPBU seperti yang baru tadi itu yang kita lihat tadi ya, mungkin agak sedikit jauh ya warga untuk mencari BBM. Ya, ada pun di Kota Baru tadi di Bundaran dekat Rumah Radang, sama kalau belok ke kiri itu udah Kabupaten Kuburaya, bukan lagi Kota Pontianak. Di situ ada satu SPBU. Jadi kalau itu dibuat di Jalan Ampera tadi ya cukup membantu untuk warga-warga sekitar sini. Tidak terlalu besar SPBU-nya, tapi ya itu saya rasa cukup membantu lah. Nanti di depan sana ada 2 kampus ya. Ada kampus STKIP ya, Kota Pontianak, dan kampus apa itu ya, perawat ya, kalau tidak salah saya perawat. Nanti kita coba lihat. Jadi kalau Kecamatan Pontianak Kota ini ya terbagi menjadi 5 kelurahan. Nah, ini dia. Ini apa itu? Ya kayaknya Akademi Perawat ya, Aisyah ya. Aisyah. Depannya ini adalah itu ya, STKIP Kota Pontianak yang ada di Jalan Ampera. Ini STKIP baru, yang bangunan lamanya ada di bagian dalam ya, jalan apa itu? Jalan Ilham ya, kalau tidak salah saya. Nah, jadi Kecamatan Pontianak Kota ini terbagi menjadi 5 kecamatan. Ada Kecamatan Darat Skip, bukan kecamatan, kelurahan maksud saya. Ada Kelurahan Darat Skip, Kelurahan Mariana, Kelurahan Sungai Bangkong, Kelurahan Sungai Jawi, dan Kelurahan Tengah. Nah, kalau sekarang yang kita lewati ini masuk ke kelurahan mana ya? Sungai Jawi ya, kalau tidak salah saya Sungai Jawi ya. Sungai Jawi. Kalau yang Kota Baru tadi itu Sungai Bangkong ya. Jalan Sultan Abdurrahman itu masuk ke kelurahan Sungai Bangkong. Nah, kita belok ke kiri. Nah, di sisi kanan jalan, jalur sebelahnya itu ya, sebelah kanan itu sudah masuk ke Kecamatan Pontianak Barat. Nah, kalau yang saya lalui ini masih Kecamatan Pontianak Kota. Nanti ini berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya yang ada di bagian barat Kota Pontianak. Tidak lama lagi, tidak jauh lagi, kita akan berputar balik. Disitulah batas ujung Kota Pontianak yang ada di Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat. Nah, jalan yang saya lalui ini kalau kita terus, nah itu akan menghubungkan kita ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ya. Nah, jadi di sana kalau kita mau ke Kalimas, Desa Punggur juga bisa lewat sini. Nah, ini dia ujung dari Kota Pontianak ya. Di sebelah sana itu sudah Kabupaten Kuburaya. Jadi saya berputar balik, saya akan membawa teman-teman semua ke arah Kecamatan Pontianak Barat
dan Kecamatan Pontianak Kota, masih di Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota. Nah, sisi yang sekarang yang saya lalui ini adalah sudah masuk ke Kecamatan Pontianak Barat ya, Kelurahan Palima. Jadi untuk Kecamatan Pontianak Barat itu kelurahannya terbagi jadi 4. Ada Kelurahan Palima, Kelurahan Sungai Beliung, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, dan Kelurahan Sungai Jawi Luar. Nah, sekarang ini kita berada di kawasan Sungai Jawi, ya, di kawasan Sungai Jawi. Nah, ya, sungainya itu, ya, yang di tengah ya, di tengah antara jalan sisi kanan dan sisi yang kita lewati ini, itulah Sungai Jawi. Jadi Sungai Jawi ini ujung sungainya itu akan keluar ke Sungai Kapuas, ya, sungai terpanjang di Indonesia. Jadi di ujung sana, masih di depan sana, itu keluarnya ke Sungai Kapuas. Ini tapi kalau ke arah sebaliknya, ke arah ke tadi yang kita lewati, ke arah Kabupaten Kuburaya, itu akan menuju ke Sungai Kakap ya, ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Sungai ini dulu ini sungai menjadi jalur transportasi ya, di masanya. Di masanya itu saat masa Kesultanan dulu, sampailah ke masa dekade berapa tahun yang lalu, sekitar mungkin 20 tahunan yang lalu, masih banyak saya lihat transportasi seperti motor kami sebutnya itu motor speed ya, ataupun Johnson itu. Nah, itu masih lalu lalang di sungai itu membawa buah-buahan, sayur-sayuran, itu masih. Tapi kalau sekarang memang sudah jarang lagi, hanya digunakan yaitu sebagai kayaknya tempat mandinya warga sekitar kalau mungkin air PDAM-nya tidak ngalir ya. Nah, itu Sungai Jawi. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pasar Dahlia. Nah, di Kecamatan Pontianak Barat ini juga ada pasar pagi atau pasar tradisional, namanya Pasar Dahlia, kurang lebih seperti Pasar Kemuning tadi. Nah, sebelah kanan itu ada masjidnya, itu adalah Jalan Bukit Barisan. Nah, itu masuk ke Kecamatan Pontianak Kota. Nah, di sekitaran Sungai Jawi ini juga salah satu jalan terpadat, terramai, bahkan macet kalau sudah memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Karena di sini juga sepanjang jalan ini banyak warga-warga yang menjual kue-kue takjil ya untuk berbuka. Ini sepanjang jalan ini sangat-sangat ramai dan banyak pedagang yang membuka lapak, sehingga kalau menjelang berbuka puasa di jalan Sungai Jawi ini, ya, sekarang daerah Sungai Jawi ini, jalan yang saya lewati ini termasuk kawasan yang padat, ramai, bahkan macet. Tapi macetnya masih bisa terurai. Sekarang kita memasuki daerah Pasar Dahlia, atau pun disebut dengan Gertak 3. Kenapa disebut Gertak 3? Ya, memang ini gertak yang ketiga. Jadi nanti di ujung jalan ini yaitu Jalan Hasanuddin ya. Nah, di sana itu sekitaran pelabuhan ya, pelabuhan Kota Pontianak. Di situ ada gertak namanya Gertak 1. Udah terhitung dari Gertak 1 itu maju ke Jalan Merdeka Barat, itu ada gertak lagi, itu namanya Gertak 2. Nah, sekarang yang kita lewatin depan masjid ini Al-Falah. Nah, ini adalah Gertak 3. Gertak 3 ini menghubungkan kita ke Jalan Penjara. Nah, sebelah kanan itu ada rumah sakit ya, Rumah Sakit Antonius namanya, di seberangan sungai. Sebelah kanan ya, sebelah kanan saya itu ada Rumah Sakit Antonius. Nah, ini Gertak 2. Gertak 2 itu adalah Jalan Merdeka ya. Nah, Jalan Merdeka, sekarang kita masuk Jalan Hasanuddin. Ini keluarnya nanti ke persis depan pelabuhan Peti Kemas yang ada di Kota Pontianak. Saya senang lewat Jalan Hasanuddin ini, pokoknya sepanjang Jalan Sungai Jawi itu saya senang. Karena pohon-pohon besarnya, pohon-pohon hijaunya itu masih rindang ya, jadi masih agak gimana ya, panasnya matahari itu masih
terhalang oleh pepohonan yang ada di tengah jalan itu ya. Nah, depan kita itu adalah Pelabuhan Peti Kemas ya. Kalau kita belok ke kanan ke arah Pak Kasih ya. Nah, ini kita ke arah Pak Kasih ya. Nah, kita belok kanan ke arah Pak Kasih. Ini masuk ke Kecamatan Pontianak Kota. Kalau ke kiri kita ke Kecamatan Pontianak Barat. Jadi kita kembali lagi ke Kecamatan Pontianak Kota, tepatnya di Jalan Pak Kasih yang ada di sepanjang tepian Pelabuhan Kota Pontianak. Nah, ini Pelabuhan Peti Kemasnya ya, Pelabuhan Peti Kemas. Kemudian nanti ada pelabuhan penumpang juga namanya Dwi Korah ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau berlabuh ataupun pergi ke Pulau Jawa, bisa kalau menggunakan kapal ya bisa naik dari Pelabuhan Dwi Korah yang ada di Jalan Pak Kasih ini. Nah, sekarang ini kita masuk ke Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, sebelah kanan saya itu tadi ada masjid ya. Nah, di depan saya ini sebelah kiri itu adalah pelabuhan penumpang ya, pelabuhan penumpang. Jadi ini kalau mau keluar kota ke Jawa ya naiknya dari sini. Nah, kalau kita menggunakan kapal, ya tadi yang bangunan warna biru sebelahnya itu adalah kantor bea cukai. Nah, sekarang kita masuk ke jantung ibu kota, Kota Pontianak yang ada di alun-alun Sungai Kapuas. Nah, ini dia. Ini adalah areal alun-alun Kota Pontianak. Sini adalah jantungnya Kota Pontianak. Nah, di sini tempat masyarakat ataupun warga Kota Pontianak ataupun yang dari luar kalau mau mencari wisata kota ya ke sini salah satunya. Sebelah kiri saya itu tepian Sungai Kapuas. Kita bisa naik kapal wisata sambil ngopi di atas kapal itu ya bisa. Nah, depan kita tadi ada kantor wali kota ya, serta kantor militer ya, Tentara Nasional Indonesia. Sekarang kita melewati gedung kantor BNI. Nah, sebelum kantor BNI tadi itu adalah penyeberangan feri yang menghubungkan kita ke Kecamatan Pontianak Utara yang pernah saya bawa teman-teman itu di part 1 ya. Nah, di situ. Nah, di sini keluarnya di samping gedung BNI yang ada di jalan itu jalan apa ya? Kalau tidak salah saya itu jalan apa? Saya lupa jalannya. Rahdi Usman ya, kalau tidak salah Rahdi Usman. Nah, di situ samping kantor BNI keluarnya. Nah, sekarang saya membawa teman-teman ke Pasar Tengah ya. Tapi sebelumnya ini Pasar Kapuas. Ini adalah bangunan lama, bisa jadi dikatakan mall tuanya Pontianak. Mungkin walaupun belum disebut mall, tapi ini bangunan tua yang ya bisa dikatakan mall lah, mall jadul. Tapi sekarang tidak difungsikan lagi. Kalaupun difungsikan itu, kalau tidak salah saya ada lapangan futsal ya. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya jual pakaian ataupun yang lainnya, sudah nggak ada lagi untuk bagian atasnya. Paling bagian bawahnya saja. Nah, sebelah kiri ini adalah kelenteng ya, kelenteng tua yang ada di Kota Pontianak, persis di tepian Sungai Kapuas ya, tidak jauh dari tepian Sungai Kapuas. Nah, di sini juga termasuk pelabuhan barang ya, yang didistribusikan melalui sungai. Tadi menggunakan semacam perahu tadi ya, motor air yang tadi kita lihat itu. Nah, seperti itu mengangkut barang-barang. Dulunya di situ juga jadi pelabuhan penumpang kalau kita mau ke Kabupaten Kayong Utara, Sukadana ya. Tapi sekarang kalau tidak salah saya dipindahkan ke Pelabuhan Senghi yang ada di depan sana untuk pelabuhan penumpangnya. Nah, kita sekarang masuki Pasar Tengah. Ini pasar tua ini ya teman-teman. Ini pasar tua, Pasar Tengah namanya. Di sini banyak menjual macam alat-alat mesin ya, alat industri mesin, terus apa aja ada semua di sini. Perlengkapan sarang burung walet, terus mesin-mesin kapal itu ada semua di sini. Ini di daerah Pasar Tengah. Kalau sisi kanannya kita masuk ke blok-blok dam itu banyak jual pakaian.
jual pakaian. Dulu sebelum ada mall, ya, warga masyarakat Pontianak dan sekitarnya berbelanjanya di sini. Di sini di daerah Pasar Tengah ini, terus daerah Pasar Sudirman yang nanti akan kita lewati ya. Sama ada yang kemarin kita lewati itu saat kita jalan ke Kecamatan Pontianak Selatan itu, tapi di sisi Pontianak kotanya ada yang namanya Katulistiwa Plaza yang ada bangunan hotel yang sudah tidak yang sudah tidak berjalan lagi aktivitasnya. Nah, ada di situ. Ini sebenarnya tidak boleh belok kiri ya, tapi nggak apa, saya bawa teman-teman ke arah ini Pelabuhan Senghi ya. Nah, di sini pelabuhan penumpangnya, penumpang motor air ya, speedboat dari kota Pontianak ke Sukadana ataupun ke Ketapang. Nah, naiknya dari sini. Nah, di sini pindahnya dari pelabuhan yang tadi depan kelenteng itu pindahnya ke sini. Jadwal keberangkatannya setiap pagi jam 8 pagi. Dari sini naiknya. Kalau jam sekarang ini udah berangkat, motor airnya sudah berangkat. Nah, di depan sana, di seberang sana itu adalah Kecamatan Pontianak Timur yang di kelurahan itu ya, Dalam Bugis ya, yang ada Istana Kadria sama Masjid Jami yang kemarin kita lewati ya, yang saya bawa teman-teman keliling ke Kecamatan Pontianak Timur. Nah, dulu ini Pelabuhan Senghi ini termasuk pelabuhan yang ramai ya, khususnya pelabuhan penumpang yang membawa para penumpang yang mau berlayar ke kota Ketapang yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, naiknya di sini. Nah, ini Pelabuhan Senghi. Dulu ada di sini, dulu ada kapal cepat dari sini juga ada kapal cepat. Tapi sekarang udah nggak ada lagi kapal cepat, sudah kalah dengan pesawat ya. Kan harganya mungkin kurang lebih sama. Namun cepat sampai ini. Nah, ini sebelah kiri kita ada wisata kota juga ya. Itu adalah waterfront, ya, pinggiran Sungai Kapuas. Jadi setiap pagi, sore itu kawasan itu sangat ramai. Itu sangat panjang. Jembatan Kapuas 1. Nah, sekarang kita berputar balik lagi ya, dari Pelabuhan Senghi, masih di Kecamatan Pontianak Kota. Saya akan membawa teman-teman ke Pasar Sudirman. Ini pasar waktu kecil-kecilnya saya sebelum ada mall. Kita coba beloknya, nanti kita masuk ke dalam-dalamnya ya, seperti apa situasinya. Ini kalau nama jalannya ini Jalan Nusa Indah ya, Jalan Nusa Indah. Jalan Nusa Indah itu ada Nusa Indah Baru, ini Nusa Indah Baru, terus ada Nusa Indah 1 ya. Jadi kawasan ini kalau di dalamnya itu terdapat blok-blok ataupun gang-gang kecil yang di dalam gang itu banyak toko-toko yang menjual pakaian. Jadi pada zamannya juga sebelum ada mall itu kawasan pasar itu sangat-sangat ramai. Sekarang pun tidak kalah ramai. Pasar itu kalau udah menjelang bulan Ramadan dan puasa, waduh, masyarakat khususnya dari kota masyarakat yang dari Pontianak Utara ya, Pontianak Utara itu mereka berbondong-bondong belanjanya ke sini. Nah, ke Pasar Sudirman ini. Nah, ini ada hotel ya. Ada hotel. Nah, masuk dari sini sudah ketemu toko-toko yang menjual barang-barang elektronik ya. Itu ada Istana Sepatu, terus pakaian-pakaian muslim juga banyak di sini. Di sini banyak keturunan Arab ya, warga Pontianak yang keturunan Arab itu yang menjual pakaian-pakaian muslim. Ini sebelah kiri kita ini rata-rata itu menjualkan pakaian muslim. Terus sebelah kanan itu sama juga ada juga pakaian muslim ya. Terus sepatu juga ada di sebelah kanan.
Nah, ini kalau sebelah kiri ini masuk di dalam ini ada gang-gang kecil nih. Dulunya lebar, tapi sekarang karena sudah terhimpit oleh bangunan yang semakin padat, jadi gangnya itu menjadi kecil, jalannya jadi kecil. Nah, di situ rata-rata banyak lapak-lapak yang menjual pakaian, ya pakaian anak-anak, mungkin orang dewasa. Nah, kita belok ke kiri. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau dulu ini luas, kios-kios seperti ini tidak ada nih. Yang pinggir kanan kiri ini dulu belum ada. Ini masih besar jalannya. Tapi sekarang ya mungkin apa ya? Semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan warga Pontianak, akhirnya para pedagang yang baru-baru pun banyak bermunculan. Nah, akhirnya mendirikan kios-kios di badan jalan itu ya. Jadi menyisakan jalan itu hanya kecil ya. Jadi ya kayak inilah kondisinya. Kalau dulu ini lebar, ini keadaan lebar. Sekarang malah udah agak tertutup ya. Nah, ini di sini kalau bulan puasa, ampun, pagi udah masuk Sabtu Minggu, masyarakat antusias untuk berbelanja baju untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, sebelah kiri kita ini adalah hotel yang tadi kita lewatin ya. Tapi dulunya ini adalah swalayan departemen store ya. Sudah tidak difungsikan lagi, jadi beralih hotel. Nah, di depan kita itu adalah lapangan sepak bola ya. Ini termasuk lapangan sepak bola yang mungkin bisa jadi umurnya tua ya di Kota Pontianak. Itu adalah kalau kita menyebutnya kebun sayur. Lapangan kebun sayur yang di pinggiran itu banyak sekali kios-kios yang menjualkan souvenir ya, souvenir khasnya Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak, serta jajanan oleh-oleh ya, oleh-oleh makanan khas Kota Pontianak dan kota-kota lainnya ada di situ. Ada di kios-kios tepian lapangan sepak bola kebun sayur. Kita kembali lagi ke alun-alunnya. Cara alun kita mau ke Pontianak, ke Kecamatan Pontianak Barat ya. Nah, ini tadi ada kantor polisi militer. Nah, sebelahnya ini ya kantor wali kota. Nah, bagus kan? Rumah Melayunya kelihatan. Nah, ini bangunan lama Bank Indonesia. Untuk bangunan barunya ada di Jalan Ahmad Yani. Kita melewati Taman Tugu Pancasila ya. Ini bangun tua nih, kantor pos. Ini bangunan Belanda, termasuk cagar budaya. Kantor pos yang baru itu ada di Jalan Sultan Abdurrahman, tadi kita lewat di awal video ini, di dekat rumah sakit Mitra Medika. Kita berputar balik lagi ya, melewati pelabuhan Lipora, pelabuhan Peti Kemas. Lumayan panjang ya, pelabuhan Peti Kemas ini sampai masuk ke Kecamatan Pontianak Barat nanti. Jembatan yang ada di depan saya ini adalah perbatasan antara Kecamatan Pontianak Barat dengan Kecamatan Pontianak Kota, yang tadi disebut dengan Gertak 1. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di Jalan Komunius Sudarso. Masih di sepanjang pinggiran pelabuhan Peti Kemas ya. Daerah Komunius Sudarso ini juga biasa dikenal sama warga masyarakat Pontianak itu sebagai daerah jeruju. Daerah jeruju. Oh, dulu di sini masih banyak angkot ya teman-teman. Kalau sekarang nggak tahu nih, saya dari mungkin hampir
tidak kelihatan sepanjang video ini, belum kelihatan angkot ya. Kok dulu di sini ada angkot warna merah ya. Jadi angkot tersebut nantinya ngetem di 2 terminal. Ada satu di terminal Kapuas tadi yang kita lewati, yang ada bangunan mall tua itu, mall lama, sama terminal Seroja yang ada di bawah jembatan penyeberangan di Jalan Tanjung Pura. Nah di situ, tapi warna angkotnya sama, warnanya warna merah. Kalau kami nyebutnya oplet. Nah, warga Pontianak itu nyebutnya oplet. Tapi lihat kayaknya nggak ada lagi ditemukan angkutan itu, atau memang sudah tidak ada lagi ya. Nah ini batas akhir ujung Pelabuhan Peti Kemas ya, tadi sebelah kanan. Nah itu tidak ada lagi, sampai di teman panjang itu Pelabuhan Peti Kemasnya. Masih di Jalan Komjen Sudarso ya, Jalan Komjen Sudarso. Nanti perjalanan kita berakhir di Nipah Kuning ya, daerah Nipah Kuning. Itu ujung kota Pontianak yang ada di Kecamatan Pontianak Barat, berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya. Tadi sebelah kanan ada itu ya, Komando Militer Angkatan Laut ya, sebelah kanan tadi itu. Nah sebelah kiri saya ini adalah pasar pasar teratai ya, yang ada di Perumna 1. Nah ini juga termasuk pasar pagi. Di sini juga kawasan padat juga kalau masuk bulan puasa, menjelang berbuka puasa. Ini termasuk jalan yang macet. Nah di depan pasar teratai ini, pasar pagi ini, pasar tradisional, depannya itu ada bangunan swalayan yang dulunya, nah ini Citra swalayan itu, yang dulunya itu adalah bioskop. Tahu ya teman-teman bioskop itu apa? Nah, kalau biasa sekarang ini disebut 21 itu. Nah itu di situ, itu teater ya, bioskop bioskop teratai ya. Di situ juga tahun berapa ya, 80-an sampai 90-an ya, kayaknya 90-an awal deh, 90 sampai ya kayaknya 90-an awal tuh bioskopnya masih ada, tapi sudah sekarang 90-an ke atas sampailah sekarang sudah tidak ada lagi bioskop di situ, dan dijadikan udah 2 kali ganti manajemen itu. Tadinya sebelumnya saya lupa, sekarang udah nama baru lagi. Nah di sini juga ada terdapat pasar pagi, pasar sore, bukan pasar pagi tapi pasar sore. Di sini tiap sore, kayak tadi kita lihat itu, nah ini banyak yang buka lapak ya, jual sayur-sayur, ikan-ikan. Di sini juga macet ini. Ya, daerah ini juga termasuk daerah yang macet kalau menjelang bulan puasa ya. Bukan menjelang bulan puasa, tapi di saat bulan puasanya itu sendiri. Daerah ini macet, ramai penduduknya berkeluaran untuk mencari takjil. Bukan hanya mencari takjil, tapi yang mereka yang mau ngabuburit ya. Nah itu. Terus kita lihat sebelah kanan ada Universitas Pancabakti ya, yang warna kuning tadi. Universitas Pancabakti. Terus ada masjid ya. Nanti di depan kita itu sebelah kanan, nah yang kosong ini, nah di depannya kosong, sebelah kanan kosong. Tapi kalau Sabtu pagi dan Minggu, daerah ini berubah menjadi kawasan yang ramai, yang padat. Kenapa? Sepanjang jalan ini banyak pedagang-pedagang yang membuka lapak. Mereka menjual pakaian bekas atau kita sebut dengan lelong. Nah, bukan hanya pakaian, sepatu juga ada, gorden juga ada, spray, selimut. Semuanya ada di sini. Tapi itu barang-barang bekas yang masih bisa layak pakai. Bagus-bagus. Itu semua dari luar ya, luar negeri kayaknya. Mungkin ada juga dari dalam negeri, tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak dari luar negeri ya. Yang pecinta pakaian bekas atau lelong, silahkan Sabtu Minggu pagi itu teman-teman berkunjung ke daerah tadi ya, itu bisa sebutnya namanya daerah UK namanya. Nah sekarang kalau sebelah kiri saya itu adalah Jalan Karet ya, yang menghubungkan ke Jalan Palima tadi ya, kita lewati. Sebelah
kiri ada masjid. Masjidnya bagus, ini dulu kecil, sekarang alhamdulillah sudah besar, bagus. Nah, setelah masjid nanti ada rumah sakit kota, rumah sakit umum ya, rumah sakit umum kota Pontianak. Nah, ini rumah sakitnya, rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri RSUD ya. Depannya ada SPBU. Ya, silakan Pak security sudah mengamankan penyeberangan pengunjung dari rumah sakitnya. Nah, tidak lama lagi, tidak jauh lagi sampailah kita ke batas kota. Ujung dari kota Pontianak di bagian Pontianak Barat. Sampainya di ujung kota tersebut, disitulah berakhir perjalanan kita selama saya membawa teman-teman berkeliling kota Pontianak dari kecamatan utara, timur, selatan, tenggara, kota, dan kecamatan Pontianak Barat. Nah, disinilah berakhir perjalanan kita. Ya, tidak semuanya yang bisa saya tampilkan, ya, tidak semua daerah yang bisa saya lewati. Nah, dikarenakan Pontianak ini cukup luas juga ya, teman-teman. Ya, saya segaris besarnya jalan-jalan utama, jalan-jalan protokolnya saja yang saya lalui. Ya, semoga itu sudah cukup berguna dan bermanfaat bagi teman-teman penonton semua ya, yang ingin berkeliling kota Pontianak. Ya, yang tadinya tidak tahu di mana titik nol, di mana Pontianak Barat, Timur, Utara, Selatan, Tenggara, Utara ya. Nah, semoga dengan video yang saya buat ini cukup menjadikan pengetahuan teman-teman semua yang berada di sekitaran kota Pontianak dan di areal luar kota Pontianak. Nah, ini jembatan Nipah Kuning. Sinilah batas akhir ujung kota Pontianak yang ada di kecamatan Pontianak Barat. Demikian video keliling kota Pontianak pada awal tahun 2022 ini ya teman-teman. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Terus kasih kritik di kolom komentar apabila banyak penyampaian atau penyajian saya yang masih kurang mengenakan dan ada kata-kata saya yang salah ya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam nikmat sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.